Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, salam sehat, salam prestasi. Bertemu lagi dengan saya Sudirman, Master Marine Engineer, pengampu mata kuliah pengendalian sistem permesinan kapal DP2 Nautika, Balai Besar Pendidikan Kenegaraan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran, Jakarta. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan belajar mengajar ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat memahami materi yang terkandung di dalam pembelajaran ini. Pengendalian sistem permesinan kapal adalah mata kuliah yang mengacu pada model KOS 7.01 fungsi 1 kompetensi 11 General Knowledge of Remote Control of Propulsion Engineering System and Services, di mana di dalamnya terdapat 3 kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 1.11.1 Operating Principle of Marine Power Plant, kompetensi dasar 1.11.2 Ship Auxiliary Machinery, dan kompetensi dasar yang ketiga yaitu kompetensi dasar 1.11.3 General Knowledge of Marine Engineering Term. Alhamdulillah, kompetensi dasar 1.11.1 sudah kita selesaikan. Ini kita berada di kompetensi dasar 1.11.2 Ship Auxiliary Machinery dengan pokok bahasan insinerator. Mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan terlebih dahulu kita ketahui tentang pentingnya manajemen limbah yang efektif dan aman. Yang kedua, menjelaskan bahwa insinerator adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk mengolah limbah dengan cara pembakaran. Dan yang ketiga adalah bahwa insinerator dapat menghasilkan energi melalui proses termal. Pengertian insinerator. Definisi: insinerator sebagai fasilitas yang dirancang untuk membakar limbah secara terkendali. Insinerator dapat digunakan untuk mengolah berbagai jenis limbah, termasuk limbah padat, limbah medis, dan limbah berbahaya. Pentingnya insinerator dalam manajemen limbah kapal.
Yang pertama, mengurangi volume limbah. Insinerator memungkinkan pengurangan volume limbah yang dihasilkan di kapal dengan membakar limbah padat seperti kertas, kardus, dan plastik. Insinerator mengubahnya menjadi abu yang jauh lebih kecil dalam volume. Ini mengurangi kebutuhan untuk penyimpanan dan penanganan limbah yang besar di kapal, yang pada gilirannya menghemat ruang dan mencegah penumpukan limbah. Yang kedua, penghancuran limbah berbahaya. Insinerator dapat digunakan untuk menghancurkan limbah berbahaya seperti baterai, cat berbahan beracun, dan bahan kimia berbahaya. Dengan membakar limbah ini pada suhu tinggi, insinerator dapat menghancurkan zat berbahaya dan mengurangi risiko kontaminasi lingkungan atau kesehatan bagi awak kapal dan ekosistem laut. Berikutnya, pengendalian emisi. Insinerator modern dilengkapi dengan teknologi pengendalian emisi yang canggih untuk mengurangi polusi udara. Sistem ini dapat mengurangi emisi gas berbahaya seperti oksida nitrogen atau NOx, sulfur dioksida atau SO2, partikel dan senyawa organik volatil VOCs yang dihasilkan dari proses pembakaran. Hal ini membantu memenuhi persyaratan regulasi lingkungan yang ketat dan menjaga kebersihan udara di sekitar kapal. Berikut penghancuran limbah organik. Insinerator juga dapat digunakan untuk menghancurkan limbah organik seperti sisa makanan dan limbah biologis lainnya. Dalam proses pembakaran, limbah organik diubah menjadi abu dan gas. Ini membantu mencegah timbulnya bau yang tidak sedap dan mengurangi risiko penyebaran penyakit yang terkait dengan limbah organik yang membusuk. Keamanan dan kepatuhan. Dengan menggunakan insinerator yang tepat dan mengikuti prosedur yang benar, kapal dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan internasional seperti Marpol 7378 Aneks 6 yang mengatur emisi gas buang kapal. Penggunaan insinerator yang memadai membantu menghindari pelanggaran peraturan dan potensi sanksi yang serius. Prinsip kerja insinerator. Prinsip kerja insinerator meliputi pemuatan limbah ke dalam tungku pembakaran limbah pada suhu tinggi yang mengubahnya menjadi abu dan gas, dan pengendalian emisi gas melalui sistem filtrasi dan pengendalian polusi udara. Jenis-jenis insinerator. Jenis insinerator yang umum digunakan antara lain insinerator konvensional, menggunakan pembakaran langsung untuk mengolah limbah. Yang kedua, insinerator dengan sistem pengolahan gas, mengolah gas hasil pembakaran untuk mengurangi emisi dan memulihkan energi. Yang ketiga, insinerator dengan sistem pemilihan energi, dengan menggunakan panas hasil pembakaran untuk menghasilkan energi listrik atau panas yang dapat digunakan. Keuntungan penggunaan insinerator. Ulangi, keuntungan penggunaan insinerator. Beberapa keuntungan penggunaan insinerator antara lain
pengurangan volume limbah. Limbah yang dibakar di insinerator akan berkurang volume dan berubah menjadi abu. Kedua, penghancuran limbah berbahaya. Insinerator dapat menghancurkan limbah berbahaya dengan suhu tinggi, mengurangi risiko penyebaran polutan berbahaya. Yang ketiga, pemulihan energi. Insinerator dapat menghasilkan energi dalam bentuk listrik atau panas yang dapat digunakan, mengurangi ketergantungan pada lahan penimbunan limbah. Tantangan dan keprihatinan. Beberapa tantangan dan keprihatinan terkait penggunaan insinerator meliputi emisi gas dan polusi udara. Insinerator harus dilengkapi dengan sistem kontrol emisi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan abu. Abu hasil pembakaran limbah harus dikelola dengan aman dan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Aspek keamanan dan keselamatan. Pengoperasian insinerator harus mematuhi standar keamanan dan keselamatan yang ketat untuk mencegah insiden atau kebocoran limbah berbahaya. Contoh aplikasi insinerator. Aplikasi insinerator dalam berbagai sektor antara lain pengolahan limbah rumah sakit dan limbah medis, pengolahan limbah padat perkotaan, pengolahan limbah berbahaya, dan limbah kimia. Manajemen limbah terpadu. Pentingnya pendekatan manajemen limbah terpadu yang mencakup penggunaan insinerator sebagai salah satu komponen dalam sistem pengolahan limbah yang terintegrasi. Pentingnya pengurangan limbah, daur ulang dan pemrosesan limbah yang aman dan efisien. Kesimpulan, penggunaan insinerator dalam pengolahan limbah dan pemulihan energi. Pentingnya pengelolaan limbah yang aman, efektif, dan ramah lingkungan. Demikian pemaparan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.